Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Beberapa kali kita undang psikolog juga ada di sini. Juga. Nah, kalau dokter memang baru pertama ini. Mudah-mudahan pertama ini juga bukan yang terakhir ya. Ada kelanjutannya. Karena tentu kita bapak-bapak ini terutama yang terus ya setiap hari bekerja mencari nafkah, jangan sampai terabaikan juga kesehatannya. Baik kesehatan yang tampak dari luar, kulit, wajah, muka, segala macam, kaki, termasuk juga daleman-dalemannya. Jadi, sahabat semua, hari ini kita disclaimer dulu ya, Dok. Kita tidak sedang membahas orang per orang, tapi kita sedang membahas sekumpulan orang-orang kita lah, pria dewasa ya. Karena kalau bicara kesehatan kulit, Dok, biasanya ini mindsetnya tuh sudah perempuan, gimana caranya cantik dan seterusnya ya. Laki-laki itu jarang sekali dibahas. Padahal kita sama pentingnya untuk menjaga itu, Dok ya. Betul. Ya, bersama Dr. Doni Septriana Rosadi ya. Banyak dikenal sebenarnya sebagai pakar kesehatan kerja. Jadi mungkin ke depan kita perlu juga, Dok, ada rubrik gitu ya, ngasih tip and tricks nih orang nih kalau udah depan komputer berjam-jam itu kan ini pegel, ini wah kerasa segala macam, pinggang pegel ya, semua kerasa ya. Ya, tapi sayangnya mungkin itu nanti masuk pada pembahasan kita juga ya. Tapi fokusnya kita ada pada kesehatan kulit yang ada yang terpapar matahari, ada yang malah nggak kena matahari sama sekali. Nah, kira-kira gimana, Dok? Kalau yang dijalani hari-hari ini, apakah gangguan-gangguan kesehatan kulit ini termasuk yang sering dihadapi oleh dokter di tempat praktek atau tidak terlalu? Oke, kalau gangguan kesehatan kulit ya cukup banyak juga, Kang. Memang realitasnya ya, banyak yang memang terpajan karena aktivitas pekerjaan laki-laki ya. Banyaknya misalnya terpajan bahan kimia, memang dia kemudian terpajan debu dan lain-lain, kemudian muncul reaksi-reaksi kulit. Jadi kalau dibilang banyak ya ada, tapi dibilang sedikit juga cukup banyak juga gitu. Hampir beberapa hari sekali itu akan ada aja yang datang gitu kemudian konsultasi terkait dengan kesehatan kulit. Dok, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan kulit pada pria dewasa? Atau pertanyaannya, apakah kan ada pria dewasanya belakangnya. Apakah pria dewasa ini punya kekhasan yang berbeda dengan yang belum dewasa, atau sama aja? Ya, jadi kalau bicara orang dewasa dengan anak tentu saja kondisinya berbeda. Jadi orang selalu menganggap atau kadang menganggap anak kecil ini sebagai dewasa yang kecil. Memang kondisinya beda. Jadi dari struktur kulit ya, kemudian juga sel-selnya juga itu biasanya berbeda. Kalau orang sudah dewasa kan udah cukup matur, apalagi aktivitasnya cukup banyak di luar ya. Biasanya lapisan-lapisan yang luar itu cenderung lebih tebal ya, lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Karena memang punya fungsi proteksi. Nah, kalau berbicara tentang kulit, kita sering kali terjebak ya. Ngomongin kulit itu berarti ngomongin estetika, ya, kecantikan. Jadi asosiasi selalu perempuan gitu. Itu persis. Padahal kan yang namanya pria juga dia punya kulit yang juga perlu dijaga kesehatan. Jadi berbicara kulit itu tidak hanya berbicara penampilan, tapi berbicara tentang cerminan kesehatan seseorang. Ya, itu yang langsung kelihatan. Iya. Dari awal kelihatan. Yang pertama lihat kan kulit kan. Lihat orang itu kan lihat wajahnya, lihat kulitnya berarti kan yang terlihat itu, karena memang salah satu organ terbesar. Jadi kalau kita bicara organ apa sih organ yang paling besar di manusia? Ya kulit jawabannya. Ini. Ya memang kan kalau kita bayangkan dibandingkan jantung misalnya, berapa volume jantung dibandingkan dengan luas dari kulit ya. Kulit kan hampir menutupi seluruh tubuh kita nih. Jadi kalau bicara organ terbesar di tubuh ya kulit jawabannya ya, bukan organ-organ yang lain sebenarnya.
Ini baru saya dengar dari Dokter Doni, tapi emang iya sih benar ya. Cuman jarang gitu kita membahasakan bahwa kulit itu organ yang paling besar. Nah, tapi adakah faktor-faktor yang mendominasi gitu, mempengaruhi? Ya. Jadi memang kalau kita berbicara apa sih faktor kemudian yang mempengaruhi kulit ya, terutama pada pria misalnya ya. Jelas banyak faktor yang mempengaruhi. Ada faktor hormonal kan. Jadi laki-laki ini kan kalau kita pelajari ya, ada memiliki hormon yang namanya hormon testosteron. Nah, testosteron atau banyak yang juga yang mengasosiasikan sebagai hormon maskulin ya. Jadi memang testosteron ini punya pengaruh terhadap kulit, terutama dalam proses produksi minyak ya. Minyak di kulit. Nah, minyak di kulit itu kan punya banyak kepentingan juga ya. Juga bagaimana nanti kulit perlu terhidrasi dengan baik. Kemudian pola makan juga sangat mempengaruhi. Pola makan, pola minum itu sangat mempengaruhi nutrisi dari kulit. Termasuk juga mempengaruhi tingkat hidrasi dari kulit. Orang-orang yang nutrisi kulitnya baik, nutrisi asupan makannya bagus ya, kemudian minumnya bagus, kulitnya terhidrasi dengan baik, biasanya kulitnya dalam kondisi yang sehat. Yang disebut bagus tuh yang kayak gimana dok? Makan yang bagus, minum yang bagus tuh? Nah gitu. Jadi kalau bicara makan yang bagus, minum yang bagus gimana? Jadi memang ada beberapa syarat ya, yang dikatakan makanan itu makanan yang baik. Makanan yang baik seperti apa sih? Apakah harus minum susu yang banyak gitu? Atau makan semuanya makan buah-buahan, nggak makan yang berlemak dan lain-lain? Enggak. Jadi yang namanya makan sehat itu ya memang makan yang dalam konteks gizi seimbang, artinya seluruh makanan itu perlu dimakan, tapi dalam porsi-porsi yang sesuai. Ya, jadi ada kebutuhan karbohidrat yang mungkin porsinya bisa cukup besar ya, hampir 50% sampai 60%. Kemudian kebutuhan protein ya, protein bisa di 20 sampai 40 ya. Sisanya juga kebutuhan lemak dan juga vitamin dan mineral. Jadi seluruh zat gizi ini diperlukan. Jadi nggak ada ceritanya jangan makan lemak nanti jadi kenapa gitu, gangguan kesehatan dan lain-lain. Lemak itu diperlukan kan, apalagi untuk laki-laki ya. Laki-laki itu hormon testosteron itu dia dari lemak itu bahan dasarnya. Kebayang kalau bahannya nggak ada, apa yang mau diproduksi gitu kan? Tapi jangan kebanyakan. Ini kebanyakan. Makanya disebutnya sekarang itu gizi seimbang. Kalau dulu kan konteksnya 4 sehat 5 sempurna. Yang 5 sempurna itu susu. Makanya minum susu yang banyak karena itu yang sempurna. Nggak juga. Kalau susu terlalu banyak juga dia komposisi lemaknya cukup tinggi kalau terlalu banyak. Nah, ini juga nggak bagus buat kesehatan. Jadi gizi seimbang itu adalah nutrisi yang tepat. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalori harian. Nah, gimana cara ngitungnya nih? Nah, ngitungnya ya. Jadi kalau ngitung kalori harian gimana? Itu ada faktor pengali, Kang. Kalau untuk laki-laki. Jadi biasanya berat badan nanti dikali faktor pengalinya. Berapa? Maksudnya gitu ya? Gimana tuh? Contohnya misalnya kita berat berapa kilo nih? Misalnya ambillah yang 50 kilo ya, 50 kilo misalnya, dikali berapa laki-laki faktornya biasanya di 50 sampai 60, dikalikan saja kan. Nah, perkaliannya berapa? Dikali usia? Enggak, dikalikan berat badannya. Berat badan dikali? Berat badan dikali faktor kebutuhan kalorinya. Itu ada range-nya kan. Berbeda, setiap orang itu berbeda. Biasanya di 40 sampai 60. Jadi kalau kita mau agak banyak, ya berarti kalorinya harus dilebihin nih dari kebutuhan harian. Terus kalau kita mau nurunin berat badan ya berarti asupan nutrisinya kita batasi ya. Maksimal sesuai atau dikurangi sedikit dari kebutuhan harian. Jadi yang terbaik itu apa tadi? Tepat ya. Pas. Atau kurang sedikit gitu. Nah, kurang sedikit. Kurang sedikit kalau kita mau nurunin berat badan nih. Ya berat badan kita setelah diukur, wah terlalu berat nih. Body mass index-nya terlalu tinggi ya. Jadi body mass index itu biasanya kita mengukur proporsi tubuh. Iya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter itu kemudian dikuadratkan. Nah, itu kalau mau normal itu kalau laki-laki ya di bawah 25 lah. Kalau 25 ke atas itu udah berlebih. Kalau lebih atas dari itu ya udah masuk kategori obesitas gitu. Nah, tinggal kita hitung aja nih. Kira-kira kita masuk kategori yang mana? Apakah kurus, ya, normal, atau kelebihan nih? Gitu. Kalau kelebihannya berarti harus mulai diatur, ya, gaya hidupnya, asupan nutrisi diatur, pola latihan fisik atau olahraga juga perlu diatur. Nah, saya bener pengen melanjutin ke pola gizi seimbang itu. Cuman tadi saya ingat tuh ada yang penjelasan Dokter Doni bahwa kulit itu kalau sudah dewasa dia akan mengeras.
dia lebih tebal kan dibandingkan pada anak-anak atau bayi. Gitu kan. Ini fungsinya untuk tadi itu apa? Fungsi proteksi. Memproteksi perlindungan dari cuaca apa betul, segala macam. Betul. Tapi kalau begitu kan berarti kulit orang dewasa lebih bagus dibandingkan orang anak kecil kan? Kalau bicara proteksi ya. Kalau bicara proteksi. Ya. Tapi kalau bicara apa istilahnya ya? Kulit yang paling bagus tuh di usia berapa itu? Kalau kulit yang paling bagus sebenarnya itu kan tergantung perawatannya kayak gitu. Setiap tahapan itu kan kebutuhannya berbeda, kondisi fisiologisnya berbeda. Jadi kalau kita tidak bisa membandingkan usia 35 dengan usia 60. Ya 60 itu sehat kalau dirawat dengan usia 60. Jadi dengan bertambahnya waktu jelas saja ada proses-proses fisiologis yang kemudian berubah. Itu kan fungsi-fungsi juga kalau semakin tua ya semakin berkurang. Nah itu tuh kira-kira di usia berapa itu mulai ada penurunan fungsi-fungsi itu? Itu sebenarnya bervariasi ya, tiap orang kan punya karakteristik yang berbeda. Tapi biasanya usia-usia 40-50 ke atas itu sudah mulai kandungan kolagennya berkurang. Sehingga ya itu wajar kalau ada usia-usia yang lebih lanjut ya, dia semakin, udah nggak kencang ya, agak keriput. Karena fungsi-fungsi fisiologi selnya juga udah berkurang. Dan lebih mudah terkena penyakit. Risiko lebih tinggi. Resikonya yang namanya kemampuan atau fungsi selnya sudah berkurang, berangsur-angsur berkurang, ya artinya risiko lebih meningkat. Gitu. Jadi fungsi tubuh ini termasuk kulit, dia akan berada dalam tahap yang optimal itu sampai di usia 40 tahun ya. Biasanya usia 40 tahunan ya, gitu ya. 40 tahunan. Oke. Jadi setelah itu baru ada penurunan, maka treatmentnya harus berbeda. Betul. Oke.